Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delis Hidayati, saya guru kelas 6 dari SDIT Al-Haramain. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar anak didik saya mata pelajaran IPAS di bab yang pertama, bagaimana tubuh kita bergerak, pada topik C, yakni mengenal gangguan-gangguan yang menyerang sistem gerak pada manusia. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pasti bisa. Yes. Alhamdulillah, semuanya bersemangat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Akif berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama. Kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya dulu, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada yang tahu kenapa Mas Akif tidak masuk? Selanjutnya, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu Nasi Doa. Karena namanya hari kemerdekaan, hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum kita mulai, kita review sedikit pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar sistem gerak, sistem saraf. Coba sistem gerak terdiri dari apa aja? Sistem gerak terdiri dari apa aja, Dek? Ototnya ada berapa aja? Ya, otot apa aja? Oke, kalau sendi ada sendi apa aja? Sendi geser. Selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari apa aja, Nak? Ada saraf. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Sekarang kita masuk di bab baru di topik C. Di topik C. Silakan dikeluarkan bukunya. Buku paketnya dibuka. Buku paketnya ini ya, jainan sama teman ya. Dibuka topik C. Di halaman 16. Topik kita hari ini penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya anak-anak, Allah memberikan kita tubuh. Tempo hari sudah dilihatkan di video ya. Tubuh kita itu dari rangkaian banyak tulang, ditutup sama apa? Otot, kemudian daging. Jadilah kita sebaik-baik bentuk. Kata Allah di surat apa? Atin. Masih ingat ya? Di surat Atin ayat berapa coba? Dibaca sama-sama. Watin Badarun, fatul isinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tuh telah Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita dikasih Allah tulang, dikasih Allah otot, dikasih daging, dikasih saraf, dikasih otak, sehingga menunjang
ini tulang kita ya, sistem gerak yang diberikan Allah kepada kita itu kan gratis, tidak bayar, tidak sewa. Kewajiban kita hanya menjaganya supaya apa? Tetap sehat. Nah, kalau kita tidak baik dalam menjaganya, maka bisa mengalami gangguan atau penyakit. Bisa mengalami apa, Dek? Gangguan atau penyakit. Nah, sebelum kita masuk, diajak Pulis main dulu. Permainannya adalah LKS. Apa, Dek? LKS. Lihat punya ya. Kalau L, gerakan punggung ke belakang. Kalau L apa? Ke belakang. Kalau K, ke depan. Kalau K apa? Ke depan. Ya. Kalau S, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kita ulang lagi ya. Kalau L, ke belakang. Kalau K, depan. Kalau S, ya, tepuk bagus. Oke, ya, kita mulai permainannya. L, K, S, L, K, L. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak. Jadi yang pertama apa, Dek? Kalian bisa mengetahui macam-macam penyakit. Yang kedua, peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Jadi yang pertama tadi, kalian tahu macam-macam penyakitnya. Yang kedua, kalian tahu cara menjaga kesehatan supaya nggak terkena penyakit itu. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindari kelainan dalam sistem gerak. Yang ketiga, kalian bisa mengaplikasikan. Mengaplikasi apa toh? Meraktekne, mengamalkan. Jadi kalau sudah punya ilmu pengetahuan, harus diamalkan dan ditularne neng kancane. Nek enek koncone sing kleru dieling. Kalau di rumah misalnya lihat adiknya atau kakaknya yang kleru ya dieling. Ya, sekarang lihat dulu, semuanya perhatikan. Nah. Semuanya bisa melihat? Bisa. Jelas? Yang pertama, ada gambar apa nih? Kakeknya ngapain? Berjalan dan membungkuk. Terus ini ada apa yang kita masak? Ada bola. Kira-kira nih orang tua jalan pakai tongkat berarti apa? Dia membutuhkan alat bantu untuk berjalan. Yang kedua, ini ayo coba siapa yang tidak kenal ini? Siapa ini? Puji dan Gala. Siapa itu Puji dan Gala? Orang. Nah, apa yang dilakukan Mbak Puji? Gendong jalan. Yang gendong itu umumnya di depan, tengah, belakang, atau samping? Depan. Di depan. Di depan. Ngarep ini. Di samping. Di samping. Sekarang lihat gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga, ini ada gambar ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Nah, apa yang dilakukan ibu-ibunya? Menggendong payung. Kalian sering lihat yang kayak gini? Sering. Oke. Punya sawah semua? Punya. Alhamdulillah. Punya cengkeh semua? Punya. Alhamdulillah. Nah, gambar-gambar ini itu sebagai gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Dari gambar-gambar ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Nah, sekarang coba diperhatikan di buku kalian.
Osteoporosis. Berarti yang kemarin sama Bu diutus untuk belajar di rumah, belajar tenang. Alhamdulillah banyak yang benar ya. Ya, sekarang untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya ya Nak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, memberikan pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan keadaan tulang menurun sehingga tulang keropos dan bulat. Dan yang pertama apa, Dek? Osteoporosis. Coba masuk dibaca, apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kurangnya kalsium Jadi osteoporosis karena apa? Kepadatan tulangnya menurun sehingga dalamnya itu keropos mudah patah. Ya. Yang bagian yang pertama apa namanya penyakitnya? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Ya. Yang kedua apa, Dek? Ini loh. Yang tadi dibilang Kak, disuruh tulis apa tadi kalau Kak? Condong ke depan. Itu apa? Nih, tulang punggung bagian atas, tulang belakang yang bagian atas itu membulat ke depan sehingga badannya membungkuk. Nah, penyebabnya apa? Karena kelainan bawaan, bisa karena dari lahir, bisa juga postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Kebiasaan duduk membungkuk, menulis dengan membungkuk, membaca dengan membungkuk, pegang HP dengan membungkuk. Apa tadi yang gambar tadi ibu-ibu yang bawa kayu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang dapat menyebabkan kelainan pada sistem gerak, yaitu kifosis. Sekarang kita lanjut di bagian lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Bagian ketiga ada apa, Dek? Lordosis. Tadi yang pertama apa? Osteoporosis. Yang kedua? Kifosis. Yang ketiga? Lordosis tadi ojenya kalau L apa ya? Nah, ini ya. Badannya kan ke belakang. Ini ya tulang yang bagian ini ya bagian bawah itu ke depan sehingga yang ini ketarik ke belakang. Penyebabnya apa? Kelainan bawaan, kecelakaan atau kelainan sistem saraf. Juga karena posisi duduk dan berdiri yang tidak tepat. Ya, kita lanjut. Kelainan
sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Dapat menyebabkan tulang kaki dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh. 8. Terkilir atau posisi pergelangan kaki yang berputar. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Demikian penjelasan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Terima kasih telah menonton video. Nah, alhamdulillah anak. Tadi kita sudah melihat bersama tentang video pembelajaran terkait apa, Dek? Sistem gerak. Sistem gerak terkait apa? Penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, dari video tadi kalian sudah mengetahui toh apa saja penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak? Apa aja? Osteoporosis, kifosis, skoliosis, apalagi? Tetanus, rakitis, kesleo. Alhamdulillah. Berarti tujuan pembelajaran kita yang pertama mengenal macam-macam penyakit sudah paham? Nah, sekarang yang kedua, cara menjaga kesehatan supaya terhindar dari gangguan sistem gerak. Tadi caranya gimana aja tadi? Berjemur, makan makanan yang mengandung minum susu sapi, makan telur, makan susu kacang-kacangan, yogurt, olahraga, pintar sekali. Nah, kalau sudah tahu penyakitnya apa, cara menjaganya apa, maka harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nek wayahe duduk ya sing, apik sambung. Sok ben gak cepet. Berarti kalau gambar yang pertama tadi, bentar ya. Kalau gambar yang gambar tua tadi berarti dia mengalami apa nih? Skoliosis. Coba perhatikan lagi ya. Yang gambar kakek tua. Kifosis. Nah, kakek tua ini mengalami apa? Kifosis. Selain kifosis mengalami apa itu? Mengalami apa? Osteoporosis. Tulangnya kepadatannya menurun sehingga dia perlu tongkat. Yang kedua, Mbak Fuji kena kelainan apa sekarang? Ini sekarang lagi terapi dia. Karena dia punya kelainan tulang belakang. Kalau suka gendong di sebelah kiri, skoliosis kan bapak begitu. Nah, sehingga tulang belakangnya itu membengkok. Jadi terapinya Mbak Fuji itu dia harus pakai kayak apa ya? Kayak penahan, kayak konsep yang itu harus dipakai dalam jangka waktu yang lama setiap hari supaya tulangnya ini kembali ke bentuk asalnya, ya. Nah, kalau yang ketiga ini kira-kira bisa berakibat apa ini? Patah tulang, kifosis. Karena kebiasaan membungkuk. Oke, anak sudah paham? Nah, sekarang kita masuk bagian selanjutnya ya. Kita ada tugas diskusi kelompok. Nanti dibagi tulis lembar seperti ini. Di sini ada nama kelompok berapa, anggota kelompoknya. Terus ada, sebentar ya, tak tunjukkan nih. Nah ini ya, ada nama kelainannya, bisa disebutkan lordosis, pengertiannya apa, penyebabnya apa, dan pencegahannya seperti apa. Nah
Nanti dibagikan tulis. Ini tugas kelompok. Ayo pembagian kelompoknya kita jadikan 4 kelompok. Berhitung dari Mbak Afika. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ya sudah, sekarang kelompok 1 sebelah sini, 2 sana, 3 sana, 4-nya di sini. Ini kelompoknya Mbak Afika. Ya, kelompok 1 geser ke tempatnya Mbak Afika. Kelompok 2. Ya, silakan kalian berdiskusi dari hasil kalian tadi. Nanti setelah dikerjakan, kalian presentasi seperti biasanya ya. Silakan dibagi tugasnya. Siapa yang mencari informasi, siapa yang bagian menulis. Bisa dipahami anak-anak? Ya, silakan dikerjakan. Ya Mas, saling bekerja sama, berkolaborasi. Ya, dibantu temannya. Sebelah atas membuat skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang Sudah bagus tadi Mbak Melvita sudah mulai percaya diri tampil ke depan. Mbak Afika juga sudah bagus, sudah berani ke depan, wajahnya sudah mulai ditegakkan. Dan juga teman-teman yang lain, kalian lebih percaya diri dari sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang dari pembelajaran tadi, ya, sekarang Bulis menggerakkan tubuh Bulis. Kalian tebak dengan cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Ya. Perhatikan. Ya, kelompok 4. Ya, sekarang. Sudah paham hari ini? Ya. Ada berapa macam penyakit yang menyerang sistem gerak? Masa apa? Ya, baik di review. Ya, sekarang semuanya coba. Bulis pengen tahu sikap hidup yang benar itu kayak apa? Coba semuanya. Mas Rohim, silakan duduk di tempatnya sendiri. Kursinya duduk sendiri-sendiri. Ayo, bagaimana sikap hidup yang baik? Nah, coba lihat semua Zul. Mas Zul ini posisinya sudah benar apa tidak tadi? Tidak. Ya, karena apa? Condong ke belakang. Berikutnya nggak usah itu saja, jangan diulang lagi ya Mas ya. Posisi duduk yang baik, jangan yang salah. Nanti sampean masih muda, mas begini atau begini, kok dirung tua istilah mbah, soalnya gawa teken, ya tahu teken? Tahu. Apa teken? Kok Mbak Zul? Ya. Posisi duduk yang baik. Coba ulang lagi. Bagaimana posisi duduk yang baik? Badan tegak. Oke, pinter. Nah, anak-anak,
sebelum kita tutup hari ini, Bulis mau tanya, apa hal yang paling berkesan yang kalian pelajari hari ini? Yang paling berkesan buat kalian hari ini apa? Berkelompok, tugas kelompok. Apalagi? Diskusi. Ada lagi? Menonton apa? Menonton puji. Menonton apa? Foto. Video pembelajaran. Video pembelajaran, ya bolehlah menonton apa aja. Ya semuanya menyenangkan. Ya, menyenangkan hari ini. Alhamdulillah. Nah, bagaimana materi ini bisa kalian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Mencontohkan, menjalaninya, apalagi melakukannya, melaksanakannya, apalagi mengingatnya. Ya bolehlah apapun itu ya, diusahakan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kok evaluasi asesmen yang harus kalian kerjakan. Ini pribadi ya kalau yang asesmen ini ya, karena untuk mengukur sejauh mana kalian tadi memahami pembelajaran hari ini. Kalau emang nanti ada yang masih belum paham, berarti kita ulang kembali. Ya silakan. Tolong yang saya dibagikan masa pemikiran. Dikerjakan sendiri Tangannya panjang. Kalau malam bisa ya silakan dikerjakan. Ya, ingat ya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, ayo ketua kelas silakan diambil punya temannya dikumpulkan ke depan. Terima kasih anak-anak. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru! Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak di rumah nanti silakan kalian pelajari ulang dan ke depan kita akan melakukan asesmen sumatif bab 1. Hari Kamis kita ulangan harian bab 1, sistem gerak, sistem saraf, dan gangguan kesehatan terkait sistem gerak. Oke anak-anak, bisa dipahami? Oke, tulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.